Tuhan, bersama kita tundukkan kepala, mari kita buka hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau dekat dengan setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami mau membuka hati kami. Kami mau tinggal diam dalam hadirat-Mu. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu memuji-Mu. Dengan pujian kami, dengan penyembahan yang dari hati kami. Kau layakkan setiap kami untuk kami boleh layak memuji dan menyembah-Mu. Inilah pujian kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita mari berkata, amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hati sama-sama katakan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta, hanya rasa cinta, oh kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Oh, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku,
hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Betapa banyak kita rindu menyembah Tuhan malam hari ini. Buka hati kita, mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah-Mu. Ku muliakan, oh kami muliakan, oh kami tinggikan, Kau yang kami sembah, Kau yang kami puja. Oh Yesus, dengan segenap hidup kami, kami muliakan, kami tinggikan Yesus. Shikara la bara la bara la bara la bara la bara. Kiara la bara la bara la bara shikara la bara. Banyak kita rindukan hadirat Tuhan lebih dari apapun malam hari ini. Percaya Tuhan jauh lebih rindu akan setiap kita. Mari kau yang rindu akan Tuhan, buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari menyembah. Shikara la bara.
Kami percaya saat kami memuji menyembah-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan Engkau dekat dengan setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari sambut hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari berkata-kata dalam bahasa roh. Shikara la bayara la bara la bara. Iya la lama shikara la mo. Shikara la bara la bara la Kiara la bara la bashikara la bara la bara la bara. Kami nikmati hadirat-Mu malam hari ini. Terima kasih Yesus. Kiara la bashikara la bara Kora la bashikara Kara la bashikara. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurunmu ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurunmu ku alami keajaiban-Mu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Katakan kau tak pernah mencoba lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurunmu ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah mencobai
dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allah katakan selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya, aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi, yang percaya, saya undang kita makin berdiri bersama. Bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Berapa banyak kita percaya Dia bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang percaya angkat tanganmu bersama. Aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja. Dengan percaya katakan, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi, oh katakan yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu, yang mengasihi-Mu Tuhan, oh yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Aku percaya.
Sekalipun kesukaran dan kesulitan kami hadapi malam hari ini Tuhan, kami mau tetap terus percaya kepadamu, berserah penuh kepadamu. Kami tahu Kau mendatangkan kebaikan lewat semua yang kami alami. Mari percaya saja malam hari ini. Dengar doa kami umat-Mu. Dengarlah doa kami gerejamu malam hari ini Tuhan. Mari buka kedua tangan kita bersama. Mari berbahasa roh. Mari angkat suara malam hari ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
dan dipulih. Yang percaya angkat kedua tanganmu, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh ya, sungguh kami percaya, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Satu kali lagi bersama katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami percaya mujizat adalah bagian kami dan Kau sediakan buat kami orang-orang yang mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan bersama, amin. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dan biar malam hari ini segala duka cita diganti dengan sukacita, amin. Kau ubah ratapku jadi tayang, Kau bukakan kain kabungku. Oh, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tayang, Kau bukakan kain kabungku. Katakan, Kau beri sukacita, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Kau ubah ratapku jadi tayang, Kau bukakan kain kabungku. Oh, terima sukacita malam hari ini. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Oh, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah
menarilah bagi Sang Raja. Katakan nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hey! Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Satu kali lagi nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Mari angkat tangan, katakan, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersorak, hey! Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Oh, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Oh, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak kita bersuka cita malam hari ini? Lambaikan tangan kita tinggi. Beri sorak-sorai jauh lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Tuhan kita yang layak dipuji. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Aku mulia nama Yesus, beri damai dalam hidupku, oh beri suka dalam hatiku, ku puji namamu. Aku mulia nama Yesus, maha besar kuasa-Mu. Ajak Yesus, kaulah kekuatanku. Aku mulia. Aku mulia nama Yesus, beri damai dalam hidupku, beri suka dalam hatiku, ku puji namamu. Aku mulia nama Yesus, maha besar kuasa-Mu. Ajak Yesus, kaulah kekuatanku. Kita berseru. Kita memuji. Kita muliakan. Yesusku yang perkasa. Kita berseru. Kita memuji. Kita muliakan. Yesusku yang perkasa. Aku mulia. Oh, Aku mulia nama Yesus, beri damai dalam hidupku, oh beri suka dalam hatiku, ku puji namamu. Aku mulia nama Yesus, maha besar kuasa-Mu. Ajak Yesus, kaulah kekuatanku. kita berseru. Kita memuji. Kita muliakan. Yesusku yang perkasa. Kita berseru. Kita memuji. Kita muliakan. Yesusku yang perkasa. Kita berseru. Kita memuji. Kita muliakan. Yesusku yang perkasa. Kita berseru, kita memuji, kita muliakan. Yesusku yang perkasa. Yesusku yang perkasa, Yesusku yang perkasa. Sorak-sorai buat Allah kita yang perkasa.
sekali Bapak Ibu Saudaraku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bahagimu. Sama-sama katakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Pelan kita bangkit berdiri. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Ramasyakaralabayaralaraba. Oh, Masyakaralabayaralaraba. Oh, Rabayaralaraba. Oh, Masya. Jadikan kami indah. Oh, Mari sembah Dia, angkat suaramu lebih lagi bagi Dia. Kerinduan kita malam ini adalah berjumpa dengan Yesus, yang akan membuat hidup kita menjadi semakin hari semakin indah, semakin hari semakin serupa dengan Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Ya dalam
Inana mata kana masyanda kara. Kunara mata kara la masyanda kara la mala. Jadikan hidup kami semakin hari semakin indah Tuhan. Jadikan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami tahu kedatangan-Mu sudah sungguh amat dekat. Gereja-Mu harus dibentuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kerut atau serupa itu. Kerjakan kami, bentuk kami Tuhan. Biar hidup kami boleh memuliakan Engkau. Memancarkan kemuliaan sehingga dilihat oleh orang-orang di sekitar kami. Hidup kami menjadi kebanggaan bagi-Mu Tuhan. Hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Malam ini kami rindu Engkau membawa kami untuk semakin menjadi serupa dengan Engkau. Dan karena itu kami rela Tuhan, bagian-bagian yang tidak sejalan dengan firman-Mu Engkau akan memperbaiki. Engkau akan mengingatkan kami, Engkau akan mengkoreksi kami. Sehingga setiap kami boleh dengan rela hati dibentuk, dengan rela hati kami boleh bertumbuh dan kami boleh semakin dewasa. Terima kasih buat malam ini. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau menguatkan yang lemah, Engkau memberikan pengharapan kepada yang putus asa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji buat nama-Mu. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Berkata-kata berbicara kepada setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, shalom. Perkenalkan, nama saya Pendeta Nathanael Prayogo. Saya sungguh bersyukur mendapat kehormatan, satu kesempatan yang luar biasa malam ini. Boleh bersama dengan Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita, maka hadirat itu akan menguatkan kita. Hadirat itu akan memberikan pengharapan baru kepada kita. Bahkan hadirat Tuhan mendatangkan mujizat di dalam setiap kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita yang kita jalani pada saat ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita buat di waktu yang lalu. Apa yang kita alami pada saat ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita buat di hari-hari yang lalu. Kalau Bapak Ibu sedang menjalani sebuah kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang lancar, itu bukan datang kebetulan. Itu datang karena di waktu yang lalu ada keputusan-keputusan tepat yang Bapak Ibu buat. Ada keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga akibat dari keputusan di waktu yang lalu, hari ini kita menikmati buahnya. Hari ini kita menikmati semua kebaikan Tuhan. Tetapi kita juga menyadari bahwa mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang menjalani sebuah kehidupan yang berat. Kehidupan yang begitu rumit. Kehidupan yang sulit. Besar kemungkinan Bapak Ibu oleh karena di waktu yang lalu ada keputusan-keputusan yang tanpa kita sadari adalah keputusan yang salah. Keputusan yang tidak seperti yang Tuhan mau. Keputusan yang tidak kita sadari, yang melanggar firman Tuhan. Dan malam ini saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu untuk melihat sebuah keputusan yang seringkali dibuat oleh orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Mereka merasa bahwa keputusan ini adalah keputusan yang biasa saja, keputusan yang memang sudah lumrah terjadi, dan mereka merasa bahwa itu tidak perlu dirisaukan. Padahal Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa hal itu sangat berbahaya. Keputusan apa Bapak Ibu? Keputusan untuk menjadi kecewa. Kecewa adalah sebuah keputusan.
Orang sering berpikir kecewa adalah akibat dari sebuah perbuatan. Kecewa adalah karena saya menjadi korban. Kecewa oleh karena ada situasi yang datang yang tidak saya inginkan. Sehingga dengan sendirinya, dengan secara natural saya menjadi kecewa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah hasil dari sebuah keputusan. Sehingga ketika kita menjadi kecewa, sebetulnya yang terjadi adalah kita telah mengambil keputusan untuk kecewa. Dan tanpa kita sadar itu sering terjadi dan mengikat hidup kita. Ada banyak orang Kristen, kehidupan kekristenannya tidak bisa bertumbuh dengan baik karena ada benih-benih kekecewaan. Para pelayan Tuhan tidak bisa melayani Tuhan dengan bebas dan merdeka. Karena ada benih kekecewaan. Dan tanpa kita sadari Bapak Ibu, kecewa ini membawa sebuah akibat yang sangat mengerikan. Bahkan ada banyak orang Kristen ketika dalam perjalanan hidupnya bertahun-tahun. Dia menjadi orang Kristen yang setia, orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tetapi pada suatu waktu, oleh karena dia tidak menjaga hatinya dengan sungguh-sungguh, satu serangan datang, satu situasi datang. Dan kemudian itu menyebabkan dia menjadi kecewa. Tidak jarang Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen bahkan pelayan Tuhan akhirnya meninggalkan imannya. Kita sering mendengar orang berkata begini, wis neng ono ora gereja-gerejaan, ora Tuhan-Tuhanan. Saudara, kadang-kadang kita mendengar kalimat itu dari orang Kristen biasa. Tapi seringkali kita juga mendengar dari pelayan-pelayan Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Oleh karena ada benih kekecewaan yang kita biarkan tinggal bercokol di dalam hati kita. Saya ingin mengajak kita semua membaca Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang pertama, Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang pertama. Bapak Ibu, malam ini saya rindu mengajak kita semua. Kita harus menyadari bahwa waktu yang kita punya sudah semakin singkat. Tuhan akan segera datang kembali. Untuk itu kita harus benar-benar membebaskan hidup kita dari berbagai virus-virus yang bisa mempengaruhi bukan hanya hidup kita, tetapi juga iman kita. Yohanes pasal 16 ayat yang pertama. Kalau Bapak Ibu membaca Yohanes pasal yang ke-15, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana Yesus mengungkapkan dengan secara gamblang bahwa menjadi pengikutnya, menjadi muridnya bukan berarti bebas dari segala persoalan. Menjadi murid Yesus bukan berarti berjalan di karpet merah. Menjadi pengikut Yesus bukan berarti ada dan hidup di taman bunga. Ketika Yesus menyampaikan semuanya secara gamblang, kemudian dia mengingatkan dalam Yohanes pasal 16 ayat yang pertama. Dia berkata begini Bapak Ibu, semuanya ini kukatakan kepadamu, kujelaskan kepadamu. Bahasa sehari-harinya, kujabarkan, kujelentrehkan kepadamu. Tidak ada yang kututupi. Supaya apa? Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Yesus mengungkapkan dengan terbuka apa yang akan dialami oleh orang-orang yang mengikut dia. Dan dia menceritakan dengan sangat gamblang. Menjadi pengikut Yesus tidak berarti semuanya kemudian terbuka dengan lebar. Tidak berarti bahwa semuanya akan menjadi begitu indah. Saya percaya akan menjadi indah, tetapi tidak segera dan seketika menjadi indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menceritakan pergumulan, penderitaan, tantangan ketika orang mengambil keputusan untuk mengikut dia. Dan kemudian dia mengingatkan kepada murid-muridnya, malam ini dia mengingatkan kepada kita, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata, dan menolak aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata dan berarti memberikan sebuah jembatan, memberikan sebuah hubungan, sebuah korelasi yang sangat kuat. Banyak orang tidak berpikir Bapak Ibu bahwa kecewa itu akibatnya fatal. Banyak orang berpikir kecewa itu biasa saja. Kecewa itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang manusiawi. Bukan Bapak Ibu. Iblis sedang membutakan banyak mata rohani orang Kristen.
Dan mereka dan iblis memberitahukan, oh enggak apa-apa kamu kecewa, itu sesuatu yang alamiah. Padahal Yesus berkata bahwa kecewa dan murtad, kecewa dan menolak Yesus atau murtad itu sangat dekat. Kecewa dan menolak aku, artinya hubungan korelasi antara kecewa dengan menolak Yesus dengan murtad itu dekat sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus berhati-hati dengan hidup. Sehingga kita waspada dengan virus kecil ini. Virus yang sepertinya biasa. Tapi kalau kita biarkan dia tinggal dalam hidup kita, maka virus itu akan menggerogoti iman kita. Saya ingin mengajak kita membaca sebuah kisah. Di dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-21 sampai 22. Markus pasal 10 ayat 21 dan 22. Kita mendengar kembali cerita bagaimana orang yang sepanjang hidupnya menjadi orang yang saleh. Anak muda, pemimpin muda, dia sukses, dia kaya, dia menjadi orang yang berhasil dan dia orang yang saleh. Mari kita lihat apa yang terjadi kepada orang yang luar biasa dihormati ini Bapak Ibu. Mari kita lihat Markus 10 ayat 21 dan 22. Bapak Ibu saya percaya kita tahu kisahnya ketika anak muda, pemimpin muda yang kaya ini bertanya kepada Yesus, Guru apa yang aku harus peroleh supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal. Dan kemudian Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Satu jawaban yang pasti, tegas, mantap, tepat. Tetapi yang aneh Bapak Ibu, mendengar perkataan itu, anak muda ini menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih. Dia kecewa karena jawaban Yesus tidak seperti yang dia inginkan. Dia kecewa karena dia tertempelak oleh satu keinginan, satu ikatan yang begitu kuat yang mengikat dia. Dan ketika dia menjadi kecewa, dia pergi meninggalkan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang muda yang kaya itu begitu dekat dengan Yesus. Begitu dekat dengan keselamatan. Tetapi dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan Yesus. Dia kehilangan keselamatan itu. Kenapa? Karena dia kecewa. Karena dia kecewa. Sepanjang umur hidupnya, dia hidup tanpa cacat celah. Kalau kita bisa berikan jempol kepada anak muda yang kaya ini, anak muda yang saleh ini, kalau kita punya 10 jempol kita akan beri kepada anak muda ini. Kalau ada orang tua yang mencari mantu, pasangan buat anaknya, suami buat anaknya, anak muda ini adalah calon mantu yang paling hebat. Karena dia salah hidupnya Bapak Ibu, tidak melanggar firman Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dan dia berjumpa dengan kebenaran dan Yesus memberitahukan hal yang mengikat hidupnya, maka dia menjadi kecewa. Dan bukan cuma kecewa, tapi dia kecewa dan meninggalkan Yesus. Dia pergi dengan sedih. Jangan terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada di antara Anda Bapak Ibu sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Dan kekristenan Anda adalah kekristenan dengan pengorbanan yang begitu besar. Mungkin Anda adalah satu-satunya orang Kristen dalam keluarga Anda. Mungkin Anda adalah satu-satunya orang Kristen di dalam pekerjaan Anda. Dan Anda mempertahankan iman dengan sungguh-sungguh. Tetapi nanti suatu waktu ada satu peristiwa yang mulai menyinggung hidup Anda. Dan mulai menyinggung bagian yang paling sensitif. Saya berdoa kisah dari anak muda yang kaya ini mengingatkan kita semua supaya kita jangan menjadi kecewa. Mengapa kekecewaan harus diwaspadai Bapak Ibu? Paling tidak ada 3 alasan. Alasan pertama adalah karena kecewa itu bersifat universal. Setiap orang punya kemungkinan menjadi kecewa. Jemaat bisa punya kemungkinan menjadi kecewa.
Pelayan Tuhan, pengerja bisa jadi kecewa. Saya pendeta bisa menjadi kecewa? Tentu saja bisa. Karena kecewa adalah satu kejadian, satu sikap, keputusan yang sifatnya universal. Dan karena itu Bapak Ibu, jangan kita merasa kita steril dari kecewa ini. Oleh karena selalu virus itu bisa mengintip hidup kita, bisa menyerang kita, dan bisa mempengaruhi hidup kita. Yang kedua, kita harus waspada dengan virus kecewa ini. Oleh karena virus kecewa ini adalah penyakit kambuhan. Ada orang yang dia sadar ketika dia kecewa, dia mendengar berita, dia melihat satu perilaku dia kecewa, tapi kemudian dia sadar, dia bertobat. Tidak berarti kemudian dia kebal dengan virus itu. Sebab kecewa di satu hal bisa diikuti dengan kecewa di lain hal, walaupun dia sudah sembuh pada hal yang pertama. Itu penyakit kambuhan. Bukan cuma itu Bapak Ibu, ketika ada orang kecewa karena mendengar sebuah perkataan, mendengar sebuah fitnah, mungkin dia bisa sembuh, tetapi lain kali kalau dia mendengar fitnah yang sama lagi, dia bisa menjadi kecewa lagi. Karena kecewa adalah penyakit kambuhan. Bisa berulang-ulang muncul, berkali-kali muncul dalam kehidupan setiap orang. Yang ketiga Bapak Ibu, dan ini yang paling berbahaya, kecewa itu sifatnya menular. Sifatnya menular. Orang lain dapat menjadi kecewa karena Anda kecewa. Itu sifatnya menular. Kelompok-kelompok family altar, berhati-hati kalau di dalam family altar Anda ada orang yang kecewa. Karena dia bisa menularkan virus itu kepada kelompok itu. Dari satu orang yang kecewa bisa menjadi seluruh kelompok menjadi kecewa. Kecewa itu penyakit yang menular. Karena itu Bapak Ibu, kalau Anda melihat orang yang kecewa ketemu dengan orang yang kecewa, itu ngomongnya bisa sampai tengah malam Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang luka, dia akan melukai orang lain. Dan yang lawan bicaranya luka, dan orang luka melukai orang lain. Mereka saling melukai tanpa sadar, dan mereka membuat kekecewaan mereka semakin mendalam. Kekecewaan itu sebuah virus yang kita harus sungguh waspadai. Bukan perkara kecil, karena kalau kita tidak berantas, maka kecewa bisa membawa kita murtad. Menolak Yesus, meninggalkan Yesus. Mungkin tidak segera, mungkin tidak dalam waktu 1 atau 2 minggu. Tetapi kalau kita tidak bereskan, itu bisa menggerogoti iman kita. Yang pasti Bapak Ibu, tidak ada orang punya iman yang kuat kalau hatinya kecewa. Tidak mungkin orang punya iman yang kuat kalau hatinya kecewa. Nah, kalau kecewa itu begitu buruk akibatnya dalam hidup kita, maka hari ini ada berita baik buat kita semua. Bahwa kecewa juga bisa disembuhkan. Kalau Anda dan saya terlanjur kecewa, kalau ada di antara kita yang terlanjur kecewa, berita baiknya adalah kecewa itu bisa disembuhkan. Asal kita mengerti bagaimana cara menyembuhkannya. Secara sederhana Bapak Ibu saya menyampaikan begini. Kecewa adalah keputusan yang Anda buat untuk menjadi kecewa. Anda membuat keputusan untuk menjadi kecewa. Berarti Anda juga bisa membuat keputusan untuk menjadi sehat Bapak Ibu. Menjadi sehat adalah juga sebuah keputusan. Nah, sebelum kita sampai ke sana, mari kita lihat lebih dahulu apa sih penyebab kekecewaan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kecewa secara umum penyebabnya 2. Penyebab dari luar dan penyebab dari dalam. Penyebab dari luar berbicara tentang orang, bicara tentang situasi, bicara tentang perilaku, berbicara tentang perkataan, atau apa saja yang datang dalam hidup kita yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita terganggu. Dan yang kedua, penyebab kekecewaan adalah dari dalam. Memang di dalam kita ada sesuatu yang sedang tidak kokoh.
Bapak Ibu, dari dua penyebab ini, menurut saya yang harus lebih kita waspadai adalah yang di dalam, yaitu kondisi hati kita. Karena saya percaya begini Bapak Ibu, apapun yang terjadi kepada kita, apapun yang orang katakan tentang kita, apapun yang orang gosipkan tentang kita, tetapi kalau hati kita kuat, hati kita kokoh, kita tahu yang kita lakukan benar, maka orang boleh berbicara negatif, itu tidak akan berpengaruh dalam hidup kita. Tetapi kalau hati kita sedang lemah, hati kita sedang rapuh, hanya kalimat yang kecil saja, hanya kalimat yang pendek saja, bahkan mungkin maksudnya tidak demikian buruk, tetapi karena diterima oleh hati yang rapuh, hati itu bisa menjadi kecewa. Saya ingin mengajak kita semua melihat sebuah kisah dalam Perjanjian Lama, bagaimana bangsa Israel dengan mujizat Tuhan, dengan keajaiban Tuhan, mereka bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Itu satu perkara yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah mereka membangun tembok itu, mereka menjadi kecewa. Bapak Ibu, ketika kita belajar kitab Nehemia, kita mengerti bahwa bangsa Israel sedang ada dalam penjajahan. Dimanapun di dunia ini, tidak ada seorang penjajah atau bangsa penjajah yang mengizinkan bangsa yang dijajah menjadi kuat. Tidak ada. Sehingga ketika Israel ingin membangun tembok Yerusalem, yang menjadi tembok perlindungan mereka, yang menjadi benteng perlindungan mereka, penjajah pada waktu itu tidak mengizinkan. Tetapi karena tangan Tuhan yang ajaib, maka Tuhan bekerja dengan luar biasa, melampaui kebiasaan orang berpikir, dan terjadilah mujizat, yaitu Nehemia bisa membangun tembok Yerusalem. Itu mujizat besar Bapak Ibu. Tetapi sungguh ironis, mujizat yang besar itu, perkara ajaib yang luar biasa itu ternyata dikerjakan dengan hati yang kecewa. Nah, kita bisa belajar bersama-sama dari kisah itu. Dengan sebuah refleksi diri bahwa walaupun kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi kalau kita tidak menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan segala kewaspadaan, kita bisa menjadi kecewa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati yang seperti apa yang menjadi ladang yang subur untuk virus kecewa bisa masuk. Kita buka bersama di dalam Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Satu ayat ini kita bisa temukan 3 kondisi hati yang menjadi ladang yang subur untuk virus kecewa bisa masuk. Padahal kondisi hati itu ada pada mereka yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak semua kita, jemaat Tuhan yang setia, karena Anda datang dalam doa malam, Anda adalah jemaat yang merindukan Tuhan, jemaat yang ingin bertumbuh lebih di dalam Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, kisah Nehemia mengingatkan kita, walaupun kita sudah melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, tetapi kita masih harus tetap menjaga hati kita, supaya jangan hati kita masuk dalam kondisi-kondisi yang menjadi ladang yang subur untuk virus kecewa bisa tumbuh. Kondisi seperti apa itu? Kita baca Nehemia 4 ayat yang ke-10. Berkatalah orang Yehuda, orang yang sedang membangun tembok, orang yang sedang melakukan kehendak Tuhan. Apa yang mereka katakan? 1, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Dan 2, puing masih sangat banyak. 3, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Kami gagal, tidak mungkin kami melanjutkan. Padahal Tuhan sudah buka jalan untuk mereka membangun. Tuhan sudah memberikan mujizat untuk mereka membangun. Kita semua percaya apa yang sudah dibuka oleh Tuhan pasti akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetapi
kalau pelakunya menjadi kecewa, pelakunya menjadi putus asa, walaupun Tuhan merancangkan yang baik, tetapi itu tidak bisa kita alami karena hati kita menjadi hati yang lemah. Yang pertama Bapak Ibu, hati yang seperti apa? Yang menjadi ladang subur untuk virus kecewa. Yang pertama adalah hati yang letih. Orang Yehuda berkata, kekuatan pengangkat sudah merosot. Bapak Ibu, kalau hati kita lelah, kalau hati kita sedang capek, kalau hati kita sedang letih, maka kalimat-kalimat yang mungkin tidak seberapa tajam bisa mengecewakan kita. Kalau ibu-ibu udah masak sepanjang hari, dari belanja, pulang bawa ke rumah, memotong-motong bahan makanan, menyiapkan. Tapi kemudian dalam perjalanan dan juga sudah beberapa hari, hati menjadi sedih, hati menjadi letih. Ketika makanan disajikan dan kemudian suami mulai mencicipi makanan itu. Dan suami sebetulnya tidak bermaksud untuk mengecewakan atau untuk menghakimi. Suami hanya berkata, kok tumben kali ini sayurnya asin banget. Hanya kalimat pendek, tapi kalau hati lelah Bapak Ibu, itu bisa menjadi kekecewaan yang sangat parah. Hati yang lelah menjadi ladang yang subur untuk virus kecewa bisa bertumbuh. Bagaimana mengatasi hati yang lelah? Yesus berkata dalam Matius pasal 11 pasal 10 ayat yang ke-28. Jika engkau letih dan lesu, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Malam ini kalau ada di antara saudara, yang karena dalam hari-hari ini begitu banyak tekanan, begitu banyak persoalan, begitu banyak intimidasi, dan hatimu menjadi letih, jangan lebih lama tinggal di situ. Karena hati letih adalah ladang yang subur untuk virus kecewa. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus, dan malam ini hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hadiratnya sanggup untuk memberi kelegaan kepada kita. Kalau hati saudara lega, kalau hati saudara lepas, merdeka, virus kecewa tidak punya tempat untuk bercokol dalam hidup Anda. Yang kedua Bapak Ibu, hati apa yang menjadi tempat yang subur untuk virus kecewa? Yang kedua adalah di dalam Nehemia 4 ayat yang ke-10, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Dan yang kedua, puing masih sangat banyak. Hati yang frustrasi, hati yang berkata Tuhan tidak mungkin, hati yang menyerah. Bapak Ibu, ada beda yang sangat besar antara menyerah dan berserah. Menyerah pengertiannya adalah kita sudah tidak mampu lagi, kita sudah tidak sanggup lagi, pekerjaan masih banyak, tugas masih banyak, tetapi kami sudah menjadi lelah, udah deh menyerah, apa yang terjadi, terjadilah. Bapak Ibu, menyerah pengertiannya negatif, menyerah pengertiannya buruk, tetapi berserah berarti kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan berserah adalah iman. Dan iman itu positif. Iman itu menguatkan. Iman itu memberikan pengharapan. Jangan menyerah dengan apa yang ada. Jangan menyerah dengan situasi-situasi yang terjadi. Karena hati yang frustrasi, hati yang menyerah adalah ladang yang subur untuk virus kecewa akan tumbuh. Yang ketiga, apa kondisi hati yang baik untuk virus kecewa tumbuh? Yang pertama, hati yang letih. Kedua, hati yang frustrasi. Hati yang sudah putus asa, tidak mungkin lagi bisa dilanjutkan. Yang ketiga adalah, tak sanggup kami membangun kembali. Hati yang gagal. Hati yang sudah memutuskan, aku memang gagal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup ini, iblis mulai membisikkan dalam hidup kita. Ketika kita mulai membangun usaha, mulai buka warung, 1-2 bulan baik, tapi bulan ketiga mulai berkurang dan kemudian tutup. Dan kemudian kita berusaha, 1 kali berusaha masih ada kekuatan, 2 kali berusaha menjadi letih, 3 kali berusaha menjadi frustrasi, lalu tidak pernah berusaha lagi. Mengapa?
oleh karena berpikir aku ini orang gagal. Aku ini orang gagal, aku menjadi pekerja yang gagal, aku menjadi suami yang gagal, aku menjadi istri yang gagal, aku bukan seorang yang bisa mencapai sukses dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tipu daya iblis. Mengapa? Saya katakan sederhana saja, tidak ada orang di bumi lahir dengan rencana kegagalan dari Tuhan. Yeremia 29:11 berkata bahwa rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Penuh harapan berarti bukan kegagalan. Nah, ketika kita merasa hidup kita gagal, kita merasa pekerjaan kita gagal, kita menjadi suami yang gagal, istri yang gagal, saudara, itu sangat mudah untuk menjadi kecewa dan menjadi sangat buruk keadaannya. 3 kondisi hati ini adalah ladang yang subur untuk virus kecewa bertumbuh. Nah, sekarang bagian terakhir ini bagian yang paling penting Bapak Ibu. Bagaimana bisa mengatasi kekecewaan. Kalau kita sudah terlanjur kecewa, kalau kita sudah membuka hati celah terhadap virus kecewa dan kita sekarang menyimpan kekecewaan, apa yang harus kita lakukan? Saya menyampaikan 3 hal, 3 resep untuk mengatasi kekecewaan. 2 hal pertama adalah untuk menyembuhkan kecewa. Dan 1 hal yang ketiga adalah untuk menghindari kekecewaan. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kalau kita sudah terlanjur untuk kecewa? Yang pertama adalah tata ulang hidup Anda. Karena ketika seorang ceroboh dengan hidupnya, ketika seorang mulai tidak waspada, mulai hidup sembarangan, maka banyak hal yang kita tidak bisa atur lagi. Hidup kita menjadi campur aduk, saudara. Dunia mengajarkan kepada kita sebuah prinsip. Dan prinsip ini banyak orang setuju, yaitu first thing first. Utamakan hal-hal yang utama. Bapak Ibu, utamakan hal-hal yang utama penting bagi dunia, tapi juga penting bagi anak-anak Tuhan. Mari kita membaca sebuah ayat. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Bagaimana kita bisa sembuh dari kekecewaan ini? Kita harus kembali menata hidup kita dan meletakkan yang utama menjadi yang utama, yang sekunder menjadi sekunder, yang tersier menjadi tersier. Karena ketika kita mencampur adukkan, maka kita menjadi orang yang ceroboh dan dengan mudah sekali kita menjadi kecewa, kita menjadi capek dengan semua tuntutan kehidupan. Matius 6 ayat 33, ayat ini terkenal sekali. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, apa yang menarik bagi Anda dalam ayat ini? Ayat 33 ini apa yang paling menarik bagi Anda? Sebagian orang berkata yang paling menarik adalah ditambahkan. Puji Tuhan. Sebagian yang lain berkata yang paling menarik adalah semuanya itu. Semuanya itu, tidak ada yang terkecuali. Bagus. Yang lain terasa lebih rohani, mengatakan yang paling penting dari ayat itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya tidak salah Bapak Ibu. Tetapi buat saya, izinkan saya menyampaikan pendapat saya kepada Bapak Ibu. Yang paling penting dari ayat ini adalah dahulu. Kata dahulu. Karena kata dahulu itulah yang membuat semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Kata dahulu itulah yang membuat kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Kata dahulu, carilah dahulu kerajaan Allah. Dahulu bahasa Yunaninya adalah proton. Proton artinya adalah first in time. Utama di dalam waktu. Jadi Yesus mau berkata kepada kita semua, kalau engkau mau mendapatkan semuanya dan ditambahkan kepadamu, maka kerajaan Allah dan kebenarannya harus utama dalam
waktu. Artinya ketika kita buka mata di pagi hari, yang pertama dalam waktu kita adalah kerajaan Allah. Bukan handphone, bukan televisi, bukan koran, bukan kebutuhan hidup hari itu. Proton, first in time. Yang kedua, proton artinya dahulu, artinya first in rank. Rankingnya nomor 1. Dia lebih penting daripada apapun juga. Dia adalah harus menduduki waktu yang pertama dan prioritas yang penting dalam hidup. Bapak Ibu, orang-orang yang mendahulukan Tuhan, orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan menjadi prioritas. Saya percaya hatinya akan kuat, hatinya akan kokoh. Dan hati yang kokoh adalah hati yang tidak mungkin, atau saya lebih senang berkata, hati yang sulit untuk ditembus dengan virus kecewa. Dan bagaimana kita bisa menjadi kecewa? Kalau semua yang kita perlukan Tuhan memberikan, bahkan menambahkan kepada kita. Kecewa muncul ketika kita menginginkan sesuatu dan kita tidak mendapatkannya. Waktu kita lebih dahulu mengutamakan Tuhan, first in time, first in rank, Tuhan berjanji, semua yang kau perlukan, aku tambahkan di dalam hidupmu. Itu menjadi obat kekecewaan yang paling manjur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prinsip menata hidup kembali adalah prinsip yang penting supaya kita tahu mana yang utama dan mana yang sekunder, mana yang tersier. Ada banyak orang terlilit dalam masalah keuangan karena di dalam menata prioritas keuangan kacau balau. Tagihan listrik belum ada dananya, tagihan KPR belum siap dananya. Tetapi sudah muncul keinginan beli gadget baru, beli motor baru, beli panci baru. Karena melihat iklan di televisi, karena melihat orang menceritakan hebatnya panci itu dan sebagainya. Bapak Ibu, ketika orang mencampur aduk hidupnya, tidak heran dia menjadi letih. Dan ketika dia letih, virus kecewa gampang masuk di dalam hidupnya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa sembuh dari virus kecewa? Kita tata hidup kita dan kemudian kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berserah kepada Dia, kita bawa hidup kita di dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan dan memperbaiki hidup kita. Yesus, Alkitab berkata bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Dan Yesus berjanji barang siapa yang percaya kepadanya diberikan hati yang baru. Hati yang baru, hati yang bebas dari kekecewaan. Berserah kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Sehingga kita tidak dipengaruhi dengan apa yang orang katakan kepada kita. Apa pendapat orang kepada kita. Tapi kita sepenuhnya percaya apa yang Allah katakan tentang kita. 3 hal yang kita bisa percaya dari Tuhan. Yang pertama, kita bisa percaya kasih-Nya. Kita bisa percaya kebaikan-Nya. Dan kita bisa percaya kuasa-Nya. Kasih Yesus kepada kita tidak pernah berubah. Kuasa Yesus kepada kita tidak pernah berubah. Dan kebaikan Yesus kepada kita tidak pernah berubah. Daud berkata, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Berapa lama saudara? Seumur hidupku. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita tidak terlalu pusing dengan apa yang dikatakan orang tentang hidup kita, hati kita jadi kokoh, hati kita jadi tenang. Kalau lagu yang kita naikkan adalah hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, virus kecewa tidak bisa masuk Bapak Ibu. Karena kita percaya Allah mengasihi kita, Allah sangat baik kepada kita, dan Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita dengan kuasa-Nya. Sekarang yang ketiga. Tadi 2 yang pertama adalah atur kembali hidup kita. Letakkan yang utama menjadi yang utama. Jangan campur aduk dan kacaukan. Letakkan Dia, kerajaannya itu yang paling utama. Dan yang kedua, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Sekarang yang ketiga adalah, kalau datang kekecewaan kembali, tolak kekecewaan itu. Bapak Ibu, kecewa adalah keputusan,
bukan akibat. Kecewa adalah keputusan, bukan akibat. Banyak orang berpikir dia menjadi kecewa karena dia menjadi korban. Bukan. Jangan mengizinkan siapapun dan apapun mengorbankan Anda. Dan jangan mau dikuasai dengan sindrom menjadi korban. Hidup adalah sebuah keputusan. Ambil keputusan untuk tidak mau kecewa. Biar segala datang dalam hidup kita, tapi keputusan apa yang akan kita ambil sepenuhnya bergantung kepada kita. Banyak orang berkata begini Bapak Ibu, karena dia jual Pak, saya beli. Karena dia berbuat seperti itu, saya juga bisa berbuat seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau yang dijual orang itu berharga, bernilai, sehat, kita beli. Tapi kalau yang dijual orang barang rongsokan, sampah, kotoran, kita tidak harus membelinya. Biar apa yang dikatakan orang, biar apa yang disampaikan orang itu datang. Tetapi keputusan untuk menjadi sehat dan keputusan untuk tidak menjadi kecewa ada pada setiap kita. Sehingga kita bisa dibebaskan dari virus itu dan kita bisa bertumbuh terus semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan kita semakin dibawa masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju kita katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita datang kepada Dia. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian. Pujian yang mengatakan, Tuhan, Kaulah pengharapanmu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kau Allah penolongku, penghiburku. Dan aku tahu Engkau pasti akan menolong aku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari ku berikan penghormatan untuk Dia, untuk kemuliaannya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Lagi Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sementara kita tutup mata dan turunkan kepala kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita rentan terhadap kecewa. Tapi saya anjurkan kepada kita semua, ketika kita besok, lusa, bahkan mungkin sebentar setelah doa malam ini selesai, kita mendengar ada kalimat-kalimat yang menusuk hati kita, kalimat-kalimat yang mulai melukai kita. Sebelum kita membalas, ingat lagu ini, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Tuhan. Bapak Ibu, orang yang mulutnya penuh dengan pujian, dia tidak bisa menjadi kecewa. Karena apa?
Karena dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Lawan paling hebat untuk virus kecewa adalah hati yang mengucap syukur, hati yang percaya kepada dia, hati yang berserah kepada dia. Ingat lagu ini. Sebelum membantah, mulutku penuh dengan pujian. Dan waktu Anda biarkan lagu ini memenuhi hatimu, saya berdoa anugerah Allah turun. Dan saudara tidak membiarkan virus kecewa itu masuk dalam hati saudara. Ketika orang mulai menghakimi Anda, engkau gagal, engkau gak bisa, engkau tidak mungkin sukses, dan itu melukai kita. Biar lagu ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pengharapanku. Waktu kita berharap kepada Dia, Alkitab berkata orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Tidak akan dikecewakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak cara Tuhan beri kepada kita supaya kita bebas dari virus kecewa. Persoalannya adalah kecewa adalah keputusan, tidak kecewa juga adalah sebuah keputusan. Kalau kita mengambil keputusan, aku tidak mau kecewa, kecewa tidak bisa masuk dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Penuhi hati kita, mulut kita dengan pujian, pengagungan kepada Allah kita. Yang setuju katakan amin. Angkat tangan kita bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.